liburan ya. Tapi ini salah satu tempat wisata yang jujur saya ini belum pernah datang. Ada kampung wisata atau kampung penghafal Al-Quran. Wah, di mana nih? Ini dia tayangannya nih. Berbeda dengan pemandangan alam pada umumnya, kampung penghafal Quran menyuguhkan pemandangan anak-anak yang sedang membaca dan menghafal Al-Quran. Aktivitas ini tidak dilakukan di pesantren atau madrasah, melainkan di tepi sungai Bingei. Lokasi wisata ini berada di Desa Mekarjaya, Dusun Candi Mulia, Kampung Kolam, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lokasi terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya. Para pengunjung cukup memberikan infak untuk biaya perawatan Masjid Baitul Amal yang biasa digunakan santri untuk sholat berjamaah. Belajar membaca dan menghafal Al-Quran ini sengaja dilakukan di alam terbuka agar anak-anak dapat berinteraksi dengan alam bebas secara langsung. Baca Quran sekaligus tadabur alam nih. Waduh, banget ya, Masya Allah. Itu nikmat banget nih. Tapi gini, kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Ada lagi juga amalan-amalan yang berpahala senilai haji selanjutnya nih. Yang saya dengar itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama dan mempelajari Al-Quran di dalam masjid. Nah, atau di masjid ya. Nah, tapi bagaimana nih? Sekarang ini kan lagi pandemi ya kan. Banyak juga orang yang datangnya cuma kajiannya cuma online atau mungkin cuma kita ngajinya di rumah aja. Apakah bisa mendapatkan pahala haji juga tuh Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya, silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mengomentari tadi Viti, Masya Allah. Jadi ayat Allah itu dapat dua di sana tadi. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Jadi ayat qauliyahnya dari Al-Quran, ayat kauniyahnya dari alam. Bagaimana kita mempelajari alam, bahwa alam ini juga termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam Al-Quran itu disuruh memandang burung. Lihatlah burung, bagaimana mereka bisa terbang, bagaimana mereka mencari makanan. Maka ini juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan ketika berbicara tentang amalan berpahala haji, maka selanjutnya adalah ada di dalam hadis riwayat At-Tabrani bahwasanya seseorang yang berniat datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dan mengajar, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Sekarang pertanyaannya, apakah harus ke masjid dulu? Yang bagus kita bahas adalah ternyata fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat doang. Kemarin Masya Allah pembukaan Hagia Sophia langsung diumumkan oleh Presiden Erdogan bahwasanya kita menghidupkan masjid. Bukan kita merubah museum menjadi masjid, tapi kita menghidupkan masjid. Artinya bukan hanya buat sholat Jumat atau sholat fardu saja. Kita ingin memulai pembelajaran di dalam Hagia Sophia ini. Masya Allah, luar biasa karena sejatinya masjid adalah tempat belajar dan mengajar, tempat tumbuhnya Islam dan yang namanya kegigihan atau semangat di dalam belajar itu biasanya didapatkan di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, nggak ke masjid tapi belajarnya dari rumah lewat online, apakah dapat mendapatkan yang namanya pahala haji juga? Kalau kita secara tekstual tidak mendapatkan karena teks hadisnya adalah berangkat ke masjid. Tapi sekarang kalau kita mungkin lihat tujuan daripada belajar itu apa sih? Tujuan daripada belajar adalah supaya lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih berilmu. Kalau mungkin lewat aplikasi saja kita juga bisa mendapatkan ilmu agama, kenapa tidak? Allah juga pasti akan memberikan pahala yang sama kepada kita. Karena sungguh ibadah haji itu berat. Ibadah haji itu faman farada fihinnal hajja fala rafath. Jangan yang namanya mengumpat, mengolok-olok, mengeluarkan perkataan kotor. Wala fusuk, jangan berlaku yang namanya kefasikan atau berbuat jahat. Wala jidal, jangan bertengkar. Karena yang namanya ibadah haji itu kadang-kadang ribet. Ya, orang datang beribadah haji itu nahan itu ribet banget. Ada pasangan harmonis banget di Indonesia sampai di sana berantem. Kalau nggak ada ilmunya berantem dia di sana. Ada orang di Indonesia adem ayem, ada aja yang bikin emosi di sana tuh. Orang paling sabar di Indonesia sampai ke sana bisa berantem di sana. Kalau bukan karena ilmu bisa batal hajinya gara-gara berantem di sana. Maka sangat penting ilmu pengetahuan. Bahkan dikatakan tidurnya orang berilmu lebih baik daripada sholat sunnahnya orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu sholat itu dia tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunnah, yang mana syarat. Dia tidak tahu bahwasanya ini membatalkan sholat. Orang berangkat haji tanpa ilmu karena menang duit doang.
doang. Itu kalah dengan tidurnya orang yang berilmu. Karena tidurnya orang berilmu, dia bertasbih, bertahmid. Tapi ada orang menang duit doang berangkat haji, sampai ke sana nggak tahu mau ngapa-ngapain. Diajak ke Masjidil Haram maunya di hotel, diajak pergi ke Mina dia bilang boleh nggak kalau diwakili. Diajak tawaf pakai kursi roda padahal mampu untuk berjalan. Maka orang-orang yang berilmu ini kan lebih penting sebenarnya kehadirannya daripada orang-orang yang tidak berilmu. Maka penting sekali berpahala haji bagi orang-orang yang namanya berilmu, belajar dan mengajar baik di masjid, sangat penting, pasti lebih utama di masjid, tapi kalau di rumah pun tanpa mengurangi pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jika bicara masalah pahala ini kan adalah rahasianya Allah ya, walaupun dia dalam redaksi hadisnya seperti itu, Betul. tapi dalam bicara masalah menuntut Keutamaan, ilmu, keutamaan utama menuntut ilmu ini banget. adalah supaya kita lebih mengenal Allah dan juga tahu aturan mana yang Masya benar dan Allah, mana yang salah. Ini betul. Masya Allah luar biasa. Nah bocah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana lagi nih ya. Selanjutnya kita masih punya ensiklopedia Islam yang akan dibawakan guru kita Ustaz Syam lagi. Kira-kira setelah ini kita akan membahas apa nih ya. Ustaz Syam, ada bocoran nggak? Enggak ada, nanti aja. Nggak ada, nanti Pokoknya aja ya. ensiklopedia memberikan sesuatu yang baru untuk Masya jamaah. Allah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama nih dipimpin guru kita Habib Muhammad bin Syahab ya. Agar Allah selalu berikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita dan juga bahkan seluruh muslim dan muslimah di dunia dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad. Siap ya Habib ya? Insya Allah. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.